kali ini kita akan membahas soal-soal di bab teknik integrasi, yaitu bab 7 ya. Oke, kita mulai dengan aturan baku sebenarnya ya, tapi di sini kita akan menggunakan teknik integral substitusi ya, kebanyakan gitu. Oke, kita mulai saja ya. Atau untuk pembukaan ya, pada bab 7 ini kita punya 5 subtopik besar ya. Pertama itu ada apa saja aturan baku atau integral, bentuk integral baku gitu ya. Nah, jadi di sini nanti soal-soalnya itu menggunakan teknik integral substitusi. Kemudian ada teknik integral parsial. Integral parsial. Lalu yang ketiga ada integral trigonometri ya. Keempat itu adalah integral substitusi merasionalkan. Dan yang terakhir integral fungsi rasional menggunakan atau dengan pecahan parsial. Oke, jadi ini kita akan bahas masing-masing soal-soal di masing-masing subtopik ini ya. Oke, lanjut yang pertama. Jadi nanti di yang ini kita akan menggunakan teknik, kebanyakan itu adalah teknik integrasi ya. Teknik substitusi maksud saya. Jadi di sini kita akan menggunakan teknik substitusi. Oke, langsung saja soal pertama. Kita punya bentuk integral di sini, integral e pangkat x per 3 tambah e pangkat x. Nah, ya karena ini adalah subtopik 7.1 gitu ya. Jadi langkah pertama mengerjakan soal ini, coba diingat-ingat lagi 17 aturan baku atau 17 bentuk integral baku. Nah, apakah bentuk integral kita ini masuk ke salah satunya gitu? Jika tidak, maka kita perlu sesuaikan dulu bentuk yang ada ini ke integral baku. Nah, yang ada di integral baku itu ya salah satunya adalah fungsi u pangkat r ya, integral u pangkat r du, di mana di sini ada dua kriteria ya. Pertama, kalau misalnya r-nya itu tidak sama dengan min 1, maka hasil integralnya itu adalah 1 per r tambah 1 kali r plus 1 tambah c gitu. Tapi kalau misalnya r-nya sama dengan min 1, maka hasil integralnya akan sama dengan ln u. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya di sini memang bukan hanya ini aja ya bentuk integral baku, namun kita ya bisa pilih salah satu bentuk integral baku yang mendekati atau yang bisa kita sesuaikan dengan bentuk integral yang kita punya. Nah, di sini itulah guna teknik substitusi atau pemisalan ya. Jadi makanya di sini kita akan menggunakan pemisalan ya. Jadi fungsi yang ada di sini itu kita misalkan ke variabel lain agar bentuknya itu sesuai dengan bentuk baku. Oke. Nah, bagaimana cara
menggunakan atau trik menggunakan integral substitusi. Nah, pertama itu kita perhatikan dulu siapa temannya dx. Nah, itu selalu saya sampaikan ya. Jadi siapa yang akan kita pasangkan dengan si dx ini? Apakah pembilang atau penyebutnya? Karena di sini fungsinya rasional ya. Nah, apakah pembilang penyebut? Nah, kalau penyebut itu agak tidak bagus ya bentuknya kalau dipasangkan dengan dx. Maka di sini kita pakailah yang di atas. Jadi dx itu kita pasangkan dengan e pangkat x. Nah, ini adalah calon atau pemancing, fungsi pemancing untuk du. Nah, pertanyaannya, apa u sehingga turunannya itu adalah e pangkat x? Nah, dalam hal ini sebenarnya ini nggak mutlak adalah turunan u ya. Bisa juga turunan u itu 2 kali e pangkat x atau setengahnya gitu. Tapi fungsi dasarnya adalah e pangkat x dx gitu. Nah, carilah u yang punya turunan bentuk dasar e pangkat x juga seperti itu ya. Nah, di sini kita punya fungsi lain itu adalah ini 3 plus e pangkat x, atau apakah kita akan memisahkan e pangkat x aja? Nah, dua-duanya bisa sebenarnya. Cuman balik lagi, mana yang paling efektif, itulah yang akan kita pakai. Nah, karena berhubung di sini fungsi kita e pangkat x dengan e pangkat x plus 3, kalau diturunkan itu sama aja, maka ambillah fungsi yang paling kompleks bentuknya. Nah, di sini yang paling kompleks adalah e pangkat x plus 3. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai u. Nah, gitu. Nah, coba cek turunan e pangkat x plus 3 apa? Ya, e pangkat x dx. Nah, sehingga ini bisa kita ganti menjadi integral. Ingat, e pangkat x dx tadi adalah du, lalu 3 tambah e pangkat x adalah u. Nah, bentuk ini sama juga kalau kita ubah bentuknya menjadi u pangkat min 1 du. Nah, coba perhatikan, u atau variabel berpangkat min 1 itu masuk ke bentuk baku yang seperti ini ya, u pangkat r. Nah, di sini perhatikan r-nya apa? R-nya adalah min 1. Nah, maka ambillah yang memenuhi mana yang min 1 gitu. Nah, yang min 1 di sini yang ini kan, yang kedua. Maka integral dari u pangkat min 1 atau seper u itu adalah ln mutlak u plus c gitu. Nah, apa u kita tadi? Berarti e pangkat x plus 3. Nah, tambah c. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kenapa kita cukup lama nih saya bahasin ini, supaya kalian bisa nih gunain trik atau memudahkan dalam mengambil pemisalan saat menggunakan integral substitusi gitu, agar lebih efektif gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Jadi saya kasih nomor aja ya supaya kelihatan kalau kita udah ngerjain soal sampai nomor berapa gitu. Ini soal nomor 1. Oke, ini soal yang kedua. Nah, oke, kita akan bahas soal kedua. Nah, sebelum membahas soal ini, coba perhatikan baik-baik teknik apa yang akan kita gunakan agar integral ini bisa kita ubah bentuknya menjadi salah satu bentuk aturan baku ya. Nah, aturan baku itu kalian bisa cek lah ya di buku kalkulus atau bisa googling gitu ya, 17 aturan baku ya. Nah, salah satunya itu ya fungsi eksponensial. Jadi ada aturan baku fungsi eksponensial. Nah, seperti ini. Kalau bentuk fungsi eksponensial, integralnya itu adalah dirinya sendiri, yaitu e pangkat u juga tambah c. Nah, seperti ini. Nah, maka sebenarnya kenapa saya langsung menargetkan bentuk ini gitu kan? Sebenarnya itu tergantung bentuk fungsi kita sebenarnya. Nah, perhatikan ini kan ada fungsi e eksponensial dan ini ada fungsi trigono.
Nah, apakah aturan baku itu hanya fungsi eksponensial dan fungsi polinomial? Seperti itu? Enggak. Jadi dia juga ada fungsi trigonometrinya. Nah, tapi kenapa ini enggak cocok? Nah, kalau trigonometri kan sin U du itu adalah min cos U plus J gitu. Tapi coba perhatikan di sini. Apakah mungkin bentuk kita ini kita ubah ke dalam bentuk sinus atau ke dalam bentuk kosinus aja gitu? Kan nggak mungkin. Maksudnya tidak memungkinkan itu gitu ya. Jadi di sini kita coba, makanya di sinilah proses memanipulasinya itu yang di proses pengalarnya itu ya. Jadi di sini mana nih yang akan kita substitusi atau yang kita misalkan agar bentuknya itu menjadi ke sini gitu. Jadi saya menargetkan ke sini langsung gitu. Nah, perhatikan di sini. Cari temannya dx dulu. Nah, selalu seperti itu. Cari ya pasangan dx yang mungkin. Nah, ini dx. Apakah? Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Apakah kita gunakan e pangkat cos x dx atau sin x dx? Nah, mana yang paling cocok? Kalau e pangkat cos x dx, nah apa fungsi sehingga turunannya itu e pangkat cos x? Kan nggak ada. Maksudnya, atau ada nggak integral e pangkat cos x? Nah, itu loh. Jadi ketika kita memilih opsi pertama, kalau misalnya kalian pilih ya pasangan dx itu adalah e pangkat cos x dx. Nah, yang kalian pikirkan itu ada nggak integral e pangkat cos x dx? Nah, ada atau enggak? Ada atau tidak? Ya nggak ada lah. Kenapa? Karena yang ada itu e pangkat u atau e pangkat x dx, e pangkat a dA gitu. Sedangkan ini pangkatnya bukan lagi variabel tapi udah fungsi trigono lagi gitu. Jadi butuh pemisahan lagi gitu. Dan pemisahannya nggak mungkin di sini gitu. Jadi ini opsi ini tidak bisa digunakan. Oke, jadi opsi ini tidak bisa digunakan. Nah, sekarang coba kita pakai opsi yang kedua. Nah, opsi yang kedua apa? Kita yang integralan dulu. Sin x dx. Ya, sebenarnya ya sin x dx. Nah, ini pasangannya. Nah, sebenarnya kan yang tadi kalau saya kan langsung du gitu kan ya. Nah, sebenarnya tadi kalau mau pakai proses itu dulu ya, artinya itu kalian proses berpikirnya di kepala ya. Kalau mau ditulisin ya nggak apa-apa lah awal-awal ya. Nah, awal ini misalnya kalau mau dicek juga bisa sih sebenarnya. Mau dipasangkan dulu e pangkat misalnya opsi yang pertama 1/3 plus e pangkat x dx mau dipasangkan. Nah, ini ada nggak integralnya? Ya, integralnya nggak ada yang langsung sih, mesti dimisalkan dulu gitu. Tapi pemisalannya pun juga nggak akan menyelesaikan permasalahan kan. Nah, ini nggak ada. Jadi di sini opsi yang kedua apa? E pangkat x yang temannya dx. Ada nggak integral ini? Ya ada. Siapa? E pangkat x. Nah, maka inilah yang menjadi u kita. Calon u kita, ingat calon ya. Apakah e pangkat x aja? Nah, tadi balik lagi. Pemilihan u kita tadi itu, ambillah fungsi dasarnya itu ya e pangkat x, tapi bentuk fungsinya itu adalah fungsi dasar. E pangkat x kan bisa e pangkat x plus 10, e pangkat x plus 11 gitu, boleh. Tapi yang nggak boleh itu e pangkat x tambah x, ya nggak boleh gitu. Jadi fungsi dasar itu maksudnya e pangkat x dijumlahkan dengan konstanta gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ketika kita pilih opsi yang keduanya adalah sin x dx, coba dicek ada nggak integral sin x dx? Ya ada. Ini kan tadi. Nah, berarti ini jalan nih nanti. Maka barulah kita cek lagi untuk pemisalannya ya. Ambillah ya u-nya di sini apa integral sin x? Cos kan? Cos x. Nah, ada nggak cos x di sini? Ada. Nah, berarti di sini u kita adalah cos x. Du kita adalah sin x dx. Jadi ini sebenarnya cara berpikir salah satu gitu ya, salah satu cara berpikir. Tapi kalau misalnya kalian udah
udah terbiasa ya dalam melihat soal ini, dalam memilih pemisalan, kalian akan lihat sendiri akan intuisinya akan jalan sendiri. Oh, ini sin X dx nih, terus ada cos di sini. Oh, ya udah, berarti ini nanti akan jadi E pangkat U du nih gitu. Oh, sorry, kita butuh cari dulu ya. Ini ada minus di sini. Nah, berarti ya gitulah, maksud saya nggak apa-apa, ini saya memberikan cara berpikirnya dulu gitu. Bukan berarti cara seperti ini akan selalu kita tulis ya, ini akan selalu ditulis, enggak. Itu bisa akan cepat nanti kalau misalnya kita udah terbiasa seperti itu ya. Nah, sekarang coba perhatikan U sama dengan cos X. Nah, kenapa kita pilih cos X? Karena di fungsi kita tadi yang ada itu hanya cos X ya. Nah, berarti di sini turunan cos X apa? Min sin, jangan lupa. Nah, barulah di sini kita perhatikan lagi yang ada itu min sin dx. Sin x dx, gak ada min. Nah, berarti sin x dx itu apa? Ya, sin x dx adalah min du. Maka di sini kita bisa tulis integral ya. Jadi ini saya tandai dulu ya, ini tidak ya. Nah, ini yang dipakai. Nah, jadi integral, nah E pangkat cosnya apa tadi? Cosnya adalah U ya, maka U. Sin X dx apa? Sin X dx adalah min du, min du. Nah, ini bisa disederhanakan, tanda minus ini bisa ditarik keluar dari integral E pangkat U du. Nah, apakah ini sudah memenuhi bentuk baku? Sudah. Nah, ini bentuk bakunya kan, maka kita bisa dapatkan integral, hasil integralnya adalah E pangkat U plus C. Nah, apa U kita tadi? U kita adalah cos X, maka hasilnya adalah E pangkat cos X plus C. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan aja ya, langsung ke nomor berikutnya, nomor 3. Nah, sini kita dikasih lagi fungsi rasional, tapi ada akarnya. Nah, sama dengan tadi ya. Nah, coba sekarang tanpa dituliskan ya. Nah, coba perhatikan, ini ada x dx. Nah, apa kira-kira integral dari x dx, atau apa fungsi yang kalau kita turunkan x dx? Harus fungsi kuadrat kan? Nah, jadi saya tuliskan lagi ya. Jadi di sini ada x dx. Kalau integral kan apa nih? Ya banyak kan? Ini kan anti turunan lah ibaratnya. Ada banyak. Bisa setengah x pangkat 2 plus c. Nah, c-nya ini bisa siapapun. Bisa, makanya tadi fungsi dasarnya maksud saya tadi kan. Nah, c ini bisa siapapun, bisa 2, bisa 5 dan sebagainya. Nah, yang di depannya ini pun sebenarnya bisa nggak harus setengah gitu. Ini nggak harus setengah, bisa yang lain juga. Yang jelas di sini kita harus punya fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat dengan sukunya itu, salah satu sukunya itu adalah konstanta, boleh, atau tidak sama sekali, yang penting tuh dia ada x kuadratnya. Oke, nah berarti di sini kita udah kebayang nih, lihatlah bentuk fungsi yang lain, yaitu nah ada semuanya ini. Apakah kita memisahkan 9x kuadrat aja? Pertanyaannya, ya ngapain kita nanggung-nanggung, ya enggak? Ngapain nanggung-nanggung memisahkan 9x kuadrat? Toh kalau misalnya kita pilih semuanya pun, turunannya kan juga nggak akan berpengaruh 16 ini, karena turunan 16 tetap 0 kan. Nah gitu, jadi ambillah fungsi yang paling kompleks gitu, yang tidak berubah bentuk turunannya. Oke, nah maka di sini kita bisa dapatkan U-nya adalah 16 dikurang 9x kuadrat. Nah tapi ingat, ada banyak dari kalian tuh yang juga mengambil akarnya sebagai U. Nah, sebenarnya kalau di case ya, ada case juga yang kita ambil akar sebagai U, tapi itu adalah case yang apabila kita pengen nyari X-nya itu apa ya namanya ya, nggak semua case pemisah apa namanya ya, itu nanti adalah kita pakainya di integral substitusi merasionalkan ya. Jadi nggak semua integral substitusi yang kita ambil akarnya itu jalan
gitu. Nah, jadi makanya di sini ya, kalau mau menggunakan teknik integrasi itu sebenarnya nggak ada aturan yang sangat kaku gitu. Makanya di sini eksplorasi itu sangat penting. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Maka di sini kita akan peroleh DU-nya adalah negatif 18x dx. Nah, saat kita dapatkan ini, kita butuh apa tadi? Yang di atas x dx aja kan? Nah, berarti di sini x dx kita adalah du per min 18. Nah, ya udah, sekarang tinggal kita substitusi. Maka x dx adalah du per min 18 ya. Atau mau tulis di sini boleh. Nah, sedangkan akar 16 kurang 9x kuadrat ini adalah akar u. Nah, yang ini, yang min 1/18 bisa kita keluarkan dari tanda integral atau dari integral. Nah, sedangkan 1/akar u ini bisa kita ubah menjadi u pangkat min setengah. Nah, tersisalah ini. Nah, balik lagi ini ke aturan baku yang tadi, integral u pangkat r du. Nah, ini kalau misalnya r-nya tidak sama dengan min setengah, min 1, maka integralnya adalah 1/r plus 1 u pangkat r plus c. Nah, maka di sini berhubung r-nya atau pangkatnya di sini adalah min setengah, maka kita memperoleh 1 per min setengah ditambah 1 u pangkat min setengah plus 1 gitu ya, tambah c. Jadi apa ini jadinya? Min 1/18 min setengah tambah 1 itu kan setengah. Jadi 1 per setengah itu adalah 2 u pangkat setengah plus c. Nah, ini bisa dibagi ya. Nah, berarti kita peroleh di sini min 1/9. U-nya apa tadi? U-nya adalah ini. Maka kita bisa tulis setengah itu akar kan? Nah, akar 16 dikurang 9x kuadrat plus c. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dulu pembahasan soal mengenai integral substitusi. Kalau masih ada yang ragu, nantinya bisa ditanyakan lagi ya. Yang penting di sini adalah kalian perbanyak latihan soal agar insting dalam memilih pemisalannya itu bisa lebih cepat gitu, atau lebih tepat juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya.